Yang hormati kakak-kakak pembina peserta Perkempi. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita diberi nikmat dan kesehatan sehingga bisa bertemu di PM ini, technical meeting ini walaupun secara online. Okay. Saya selaku ketua dari Perkempi mengucapkan selamat bergabung pada kakak-kakak pembina peserta Perkempi dan terima kasih sudah berkenan hadir di pertemuan technical meeting ini. Baik kakak, untuk acara Perkempi ini akan dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 10 sampai 11 Desember. Okay? Dengan harapan dalam kegiatan ini nantinya kita bisa menambah wawasan kita dan menambah atau bertukar pengalaman. Jadi misalnya kalau kakak-kakak, oh saya bukan dari pembina, oh saya hanya guru, saya belum berpengalaman. Tidak kakak, di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama menimba ilmu dan mungkin nanti ketika kita setelah dari kegiatan ini kita bisa mengimbaskannya ke sekolah karena di sini nanti di Perkempi ada materi kita bagaimana kita menjadi seorang leader. Nah nanti kita kan bisa menerapkannya di sekolah, kita ambil yang kira-kira yang bagus kita terapkan di sekolah. Tapi insya Allah ini semuanya akan bermanfaat bagi kakak-kakak sekalian. Jadi tolong untuk kakak-kakak mungkin masih ada perasaan, oh saya enggak bisa apa-apa Bu, saya enggak bisa ini Kak, saya masih enggak tahu apa-apa. Tidak kakak, saya pun juga begitu. Dan semua kakak-kakak pembina semuanya juga belajar. Tambah belajar, tambah ilmu, kita juga menambah pengalaman. Insya Allah nanti di sini ada fun game. Nah nanti kita terapkan ke anak-anak, kita terapkan ke teman-teman guru. Nah seperti itu. Okay. Untuk jadwal kegiatan nanti akan dijelaskan oleh Kak Aziza random kegiatannya. Baik kakak, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sri atas sambutannya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh koordinator kegiatan yaitu Kak Aziza. Kepada Kak Aziza dipersilakan. Bisa dengar suara saya Kak? Yang di dalam Google Meet bisa dengar suara saya? Bisa? Kurang keras sedikit? Kurang keras, oke. Saya lepas headset aja coba. Sekarang sudah bisa Kak? Halo? Sudah Kak, udah bisa. Sudah bisa Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk waktunya. Sekarang saya izin share screen untuk menjelaskan kegiatan yang akan kita selenggarakan. Saya bisa langsung ke jadwal G karena tadi sudah diungkapkan, sudah dijelaskan oleh ketua panitia bahwa kegiatannya akan dilaksanakan tanggal 10 dan 11, mohon maaf. Baik. Baik, share screen saya sudah muncul kakak? Sudah. Untuk di kegiatan di hari pertama yaitu
yaitu tanggal 10 Desember tahun 2021. Nanti yang dari pesertanya untuk yang di poin yang ini A dan B ini adalah registrasi peserta jam 1 siang. Kemudian setelah registrasi itu kakak-kakak bisa langsung mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, Mohon maaf kakak, share-screen-nya nggak jalan. nggak jalan. Belum muncul kak? Sudah? Oh baik. Saya ulangi Iya kakak. Muncul apa? Betul? Baik, saya ulangi untuk jam 13.00 atau jam 1 siang itu kakak-kakak bisa registrasi. Sebetulnya tidak harus jam 13.00 kakak-kakak datang sebelum jam 1, misalkan jam 1 kurang 5, jam 1 kurang 10 bisa. Nah, nanti kakak-kakak bisa langsung registrasi menemui panitia. Nanti di registrasi ini kakak-kakak bisa mendapatkan ID card. Ya, setelah itu kakak-kakak bisa langsung mendirikan tenda. Ya, kemudian setelah itu nanti ketika peserta sudah banyak berkumpul, nanti akan ada pengarahan peserta. Oke, waktunya antara jam 1 sampai setengah 2 siang. Nah, setelah itu kakak mohon tidak sampai melewati jam setengah 2, karena jam setengah 2 ini kakak-kakak akan ada pretest. Jadi di pretest ini adalah soalnya tentang materi-materi yang akan ada di perkempi ini. Nah, jadi di pretest ini kita ingin melihat sejauh mana kakak-kakak akan pengetahuan awal ya, pengetahuan awal. Jadi kakak-kakak materi tentang ini, kemudian kegiatan yang bagaimana, kemudian apalagi itu kakak-kakak pengetahuan awalnya akan diuji di situ di pretest. Jadi sebelum ada perlakuan pasti pretest dulu ya kakak. Setelah itu setelah kakak-kakak mengerjakan pretest, langsung kakak akan menerima materi jam 2 siang. Nah, jam 2 siang itu materinya dari Kak Tezar. Ini materinya tentang kebencanaan kakak. Nah, kebencanaan itu seperti apa? Nanti kakak-kakak akan dapat materinya di sana. Nah, setelah materi dari Kak Tezar selesai, kakak-kakak bisa sholat asar. Kemudian setelah sholat asar itu nanti akan ada persiapan upacara. Jadi mungkin nanti kakak-kakak juga harus berkumpul di lapangan dan lain sebagainya. Nanti akan diumumkan ketika pengarahan peserta. Kemudian setelah persiapan upacara selesai, otomatis kita akan upacara pembukaan. Oke, upacara pembukaan sampai setengah 5. Kemudian setelah upacara selesai itu akan ada pengarahan peserta lagi. Jadi kalau yang di atas ini kakak, untuk yang poin C itu pengarahan pesertanya itu mulai dari kakak-kakak datang, kakak harus kemana itu akan dijelaskan sampai pada waktu upacara. Jadi yang di pengarahan peserta yang pertama itu kakak akan diarahkan kemana, lokasinya di mana dan lain sebagainya. Setelah upacara, kakak-kakak akan diarahkan lagi untuk kegiatan berikutnya, kita berkumpul jam sekian, membawa perlengkapan ini dan lain sebagainya. Ada pengumuman tambahan ketika di pengarahan peserta yang kedua. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya setelah pengarahan peserta itu kakak-kakak bisa istirahat, sholat dan makan sampai jam 7 malam. Jadi otomatis sholatnya adalah sholat maghrib dan isya. Nah, di situ kakak-kakak bisa beristirahat, bisa makan, dan bisa ibadah juga, rapi-rapi, beres-beres, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah isoma, nanti kakak-kakak akan menerima materi lagi. Pematerinya adalah Kak Rifai, nanti materinya ini tentang apa tadi ya? Kak Rifai, oh ya, tentang seragam pramuka kakak. Ya, biasanya kan kita kan kalau jadi pembina, kalau baru-baru tahu gitu ya, seragamnya itu yang harus kita pakai itu yang mana sih? Nah, harus pakai seragam itu yang harus bagaimana sih? Warnanya yang harus bagaimana?
kemudian saya masang ini boleh nggak, saya pasang ini boleh nggak. Nah itu nanti akan dijelaskan oleh Kak Rifa ini materinya. Ya, jadi nanti kakak-kakak bisa sharing juga di situ. Oke, selanjutnya setelah di materi 2 ini, nanti kakak-kakak di bagian yang hitam ini kemungkinan nanti akan ada materi lagi. Tetapi kalau ini materinya memang betul-betul dibatalkan, ini akan lanjut ke materi yang bukan materi ya, ke acara berikutnya yaitu welcome party. Jadi setelah materi 2 ini kami masih mengupayakan untuk ada materi 3. Materi 3 itu tentang kepramukaan. Ya, kalau itu memang tidak jadi, kita akan lanjut langsung ke welcome party. Nah, welcome party ini kakak-kakak, nanti kakak-kakak akan menampilkan kesenian, ya, kemudian seperti bernyanyi, kemudian kesenian yang dibisai oleh kakak-kakak, misalkan kakak-kakak bisa nari, bisa bernyanyi, atau apalagi yang lain sebagainya bisa ditampilkan ketika welcome party. Jadi kakak-kakak ini seperti pentas seni seperti itu ya kakak. Jadi kalau kakak-kakak punya keterampilan atau uji kebolehan di situ bisa ditampilkan di welcome party ini kakak. Sekaligus menghibur teman-teman yang lain, dan kalau misalkan kakak memang punya kelebihan di situ, kakak-kakak bisa rodok pamer titik. Seperti itu kakak. Ya, setelah welcome party, setelah kita senang-senang, kita bisa beristirahat. Nah, kemudian selanjutnya muncul apa tidak kak slide-nya? Muncul. Baik. Nah, untuk yang selanjutnya di hari 2 yaitu Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021. Kamu muncul? Oh, rata rewel ya. Sudah. Oh, anjane rata rewel. Mohon maaf ya kak. Oke, saya ulangi untuk di hari kedua. Ini mulai jam 3:30 pagi nih. Ini ada giat pribadi, kita bersih diri. Ya, seperti biasanya kita mandi-mandi dulu wudu ya. Kemudian setelah itu kita sholat subuh bersama-sama berjamaah nanti di musola. Kemudian oh ya di masjid, mohon maaf. Ya di masjid kakak, ya. Baik. Nah, setelah sholat subuh kakak, kita nanti mungkin ini akan berganti pakaian, kita pakai seragam olahraga. Nah, kita akan apel pagi dulu, nanti pengarahan lagi ini untuk kegiatan pada hari yang ini. Kalau di hari Jumat itu kan ada 2 pengarahan. Ketika pengarahan pertama itu, kakak-kakak akan diarahkan untuk pas datang itu harus kemana dan bagaimana sampai pada upacara. Nah, setelah upacara ada pengarahan lagi. Nah, kemudian untuk yang di Sabtu ini, untuk yang paginya, kita juga ada pengarahan lagi. Kita mau ngapain waktu itu, terus kita harus di mana, bawa apa saja, itu kita ada pengarahan di sini, di apel pagi. Oke, setelah itu, setelah apel kita akan lanjut ke senam. Nah, senamnya ini, apa jare sing ngurusi senam, wis. Nanti kakak-kakak dicak tiktokan apa gimana, terus pokoknya apa jare sing mimpin senam wis kak. Nah, kita manut saja, tapi insya Allah nggak mengarah ke kegiatan yang negatif. Yang penting kita senang-senang juga, golek keringet ya sampai jam 6:30 pagi. Nah, setelah kita berkeringat, kita berolahraga, sudah sehat, wis agak capek sedikit ya, kita sudah semangat, lanjut kita ke sarapan. Ya, kita bisa makan dulu. Kemudian setelah sarapan, kita bersiap-siap nanti juga akan mendapatkan materi yang berikutnya, yaitu materi keempat. Materi keempat ini akan disampaikan oleh Kak Taufik, kakak. Kak Taufik ini nanti materinya tentang vlogger. Ya, untuk lebih detailnya, kakak-kakak UMN kalau misalkan nggak ikut materi-materi yang di Perkempi ini kak, wis beneran wis ndang ikuton, ndang daftaron, ndang bayaro. Gitu ya kak. Nah nanti di materinya Kak Taufik ini kakak, panjenengan akan mendapatkan materi tentang vlogger itu kalau misalkan pramuka daring versi vlog
bikin vlog itu seperti apa sih? Atau minimal pegang kamera itu caranya seperti apa sih? Nanti akan dijelaskan oleh Kak Taufik ini pemateri. Nanti kakak juga bisa sharing-sharing di situ Kak. Ya tanya-tanya sepuasnya, wis pokoknya waktunya di jam itu. Jangan sampai lebih. Ya. Kemudian di materi setelah materi vlogger selesai, kita akan mendapatkan materi dari Kak Nurma. Materi dari Kak Nurma itu tentang apa ini? Oh ya, nah ini juga Kak untuk materi kelima ini juga ini yang paling dibutuhkan oleh kita yaitu pramuka daring Kakak. Jadi mengajarkan pramuka daring pada masa yang sekarang ini kan ekskul semuanya pada libur nggih. Nah, bolehnya itu ketika ekskulnya diadakan secara daring. Nah, untuk materi yang kelima itu sebetulnya inti dari kegiatan kita pada tanggal 10 dan 11 itu Kakak. Materi pramuka daring. Pramuka daring itu seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Kak Nurma. Oke. Mungkin kakak-kakak sebagian atau bahkan sudah banyak yang mengenal bahwa Kak Nurma itu seorang pelatih, pelatihnya pramuka dan sudah ada di level Keluarga Jatim. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Kak Nurma ini. Eman kakak kalau jenengan nggak ikut. Oke, selanjutnya setelah dapat materi dari Kak Nurma, nanti kita akan post-test. Post-test ini mengukur sejauh mana dari yang awal kemarin pengetahuan awalnya kakak, misalkan nilainya 90, sekarang post-testnya 91, 95, atau 100 kakak. Nah, seperti itu. Jadi setelah perlakuan atau setelah materi-materi yang sudah kita dapatkan, apa sih yang sudah kita ketahui tentang materi-materi yang sudah diujikan, beserta kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan. Nah, kemudian setelah post-test itu kakak ada RTL, ada rencana tindak lanjut. Setelah kakak-kakak mengikuti materi-materi, otomatis kakak-kakak mungkin kalau tidak diamalkan ilmunya, itu kemungkinan akan lupa atau mandek jeger di situ. Nah, sehingga untuk RTL ini nanti kakak-kakak akan dipandu untuk setelah ini kita tuh harus ngapain. Nah, nanti akan dijelaskan oleh kakak-kakak panitia. Setelah itu kakak, setelah RTL, kita sudah membahas RTL-nya seperti apa, kita mau seneng-seneng lagi. Kita akan fun game for leader. Nanti ada panitia yang akan memandu juga game-gamenya seperti apa. Nah, ini bisa kita terapkan juga kakak. Nah, ini kan kebanyakan guru-guru semua nggih. Nah, di sini juga bisa kita terapkan kakak untuk fun game-nya suatu saat, misalkan nanti kalau misalkan nggak pandemi atau misalkan fun game-nya itu bisa kita gunakan untuk ice breaking di mana dan lain sebagainya. Untuk memecah kejenuhan, kita bisa adaptasi dari fun game yang kita adakan ini. Seperti itu kakak. Setelah fun game, nanti kita gamenya seperti apa, seru-seruan. Setelah itu kita mulai bongkar tenda, kemudian persiapan upacara juga, sama bersih diri kakak. Setelah itu kita baru upacara penutupan. Upacara penutupannya jam 12 sampai setengah 1. Setelah itu kakak-kakak karena tendanya sudah terbongkar, dirinya sudah dibersihkan semua, kita tinggal pulang saja. Seperti itu. Lanjut ke perlengkapan ya kak? Baik, saya akan melanjutkan. Ini adalah perlengkapan yang bisa kakak-kakak bawa. Sebetulnya ini perlengkapannya ini belum muncul. Rewel. Sudah. Oh iya. Maaf ya kak, mungkin ini laptopnya yang minta di keep ya kak. Di kipatno maksudnya. Ya, oke. Untuk perlengkapannya kakak, perlengkapan ini yang bisa kakak bawa. Artinya itu bukan wajib kemudian nanti diceki sama panitia kalau nggak bawa pulang boten. Jadi ini perlengkapan yang bisa kakak bawa. Ini adalah perlengkapan yang kira-kira kakak butuhkan nanti ketika di kegiatan. Kalau misalkan kakak membawa lebih dari ini juga tambah bagus. Berarti sak kulkasnya digowo, ya sak lemarinya digowo, tak apa-apa kakak. Ya, pokoknya cukup di tenda dum. Gitu, bercanda ya kak. Oke, yang pertama dari pakaian pramuka lengkap itu definisinya itu bukan yang lengkap harus yang bagaimana. Yang penting kakak
sepatunya hitam, kaos kakinya hitam, biasanya seperti itu. Kemudian roknya ya rok coklat, biasanya rok pramuka itu, roknya pembina. Kemudian seragam pramuka. Ya, kemudian hasduknya jangan lupa ya kakak, pakai kolong dan ada topinya juga kakak. Ya, tutup kepala yang untuk pembina. Ya, kemudian setelah itu ada pakaian masih bahas ke pakaian pramuka lengkap dulu ya. Di pramuka lengkap itu yang dimaksud itu seperti itu. Jadi bukan kok harus yang ini gini bawa tongkat terus kemudian yang bagaimana, tidak. Ya, yang pengetahuan kakak tentang seragam pramuka lengkap itu seperti apa sudah itu jenengan bawa. Nah, nanti kan sudah dapat materinya, berarti di RTL selanjutnya untuk seragam pramukanya, oh itu loh seragam pramuka yang sebetulnya harusnya dipakai oleh pembina. Oke. Nah, setelah itu untuk pakaian olahraga. Pakaian olahraga ini kakak juga akan membutuhkan ini karena pakaian olahraga itu kita mungkin akan menggunakan untuk fun game, kemudian mungkin ada bersih diri atau apa dan lain sebagainya, sama senam. Nah, yang urgent sepertinya pakaian olahraga ini ketika fun game dengan senam. Untuk yang lainnya mungkin pakai pakaian olahraga, pakai pakaian pramuka. Nah, pakaian pramuka ini kakak kalau panjenengan punya 2, ya bawa aja 2. Ya takutnya ada hujan, basah atau lain sebagainya. Monggo. Selanjutnya ada perlengkapan ibadah. Terus kalau peralatan mandi, kakak-kakak bisa bawa, terserah perlengkapan mandinya seperti apa. Kemudian pakaian untuk istirahat atau tidur. Nah, ini beda lagi ya kak dengan seragam olahraga. Tapi biasanya malas bawa banyak-banyak, ya wes seragam olahraga buat tidur. Nah, kalau bisa jangan ya kak, takutnya kalau pakaian olahraganya itu pas bila basah atau bagaimana, lebih baik pakaiannya untuk istirahat atau tidur ini bawa sendiri atau yang hangat seperti itu. Nah, ini pakaian hangat itu maksudnya jaket ya kak di sini. Kalau pakaian untuk tidur itu ya untuk tidur, maksudnya yang bagaimana ya biasanya kakak tidur itu pakai pakaian seperti apa. Kemudian pakaian hangat itu jaket, kemudian misalkan bawa kaos kaki tebal ya kaos kaki tebal. Terus lanjut ke kaos kaki cadangan karena kemungkinan juga akan nanti basah-basahan, kakak tidak tahu basahnya karena hujan atau fun game. Apunten nggih. Terus selanjutnya alat tulis itu sudah pasti karena kalau kita mencatat materi otomatis kita akan mencatat ya kakak. Kalau kita mengikat ilmu itu biasanya harus dengan tulisan. Jadi kalau misalnya kita tidak nulis itu biasanya kebanyakan akan lupa. Lanjut untuk selanjutnya tempat air minum. Nah, nanti kakak-kakak diusahakan air minumnya itu bawa yang tumbler ya kak. Ya, kalau misalkan kakak mau bawa yang aqua yang besar itu juga nggak apa-apa, tapi usahakan bawa tumblernya juga. Nanti itu ada deklarasi tumbler apa enggak kak? Kira-kira ya kak Iki? Ada ya? Enggak ada. Oh ya. Pokoknya ditunggu nanti mungkin ada kegiatan surprise kak di situ. Kakak bawa aja untuk tempat air minumnya, usahakan yang tumbler. Usahakan. Kemudian obat-obatan pribadi, kalau kakak-kakak punya penyakit yang biasanya sering kambuh atau tiba-tiba kambuh, khawatir kambuh, kakak-kakak bisa bawa obatan pribadi. Oh ya, untuk yang obat-obatan pribadi juga kak menyinggung sedikit tentang kesehatan ya kak. Misalnya kakak-kakak itu ngapunten nggih punya penyakit yang agak parah sedikit, itu nanti ketika kakak-kakak datang registrasi itu bisa laporan ke panitia sehingga panitia sudah bisa jaga-jaga, oh ya ada kakak yang sakit seperti ini. Tapi kalau nggak sakit ya jangan bilang sakit kak. Oke. Untuk selanjutnya ada trash bag. Trash bag ini untuk kegiatan bersih-bersih kak. Kemudian untuk lampu penerangannya senter bisa bawa yang seperti apa monggo. Kemudian jas hujan atau ponco.
Ini jaga-jaga kalau hujan, kemudian jas hujannya itu bisa digunakan untuk di tenda. Matras atau alas tidur pribadi. Nah, biasanya kalau anak-anak pramuka itu bawa matras itu untuk alasnya gawe lemei. Kemudian kalau alas tidurnya itu biasanya sleeping bag itu. Jadi bawa matras ya bawa sleeping bag, biasanya seperti itu, Kakak. Nah, kemudian yang selanjutnya ada peralatan makan dan bekal. Bekalnya ini karena apa itu namanya, kakak-kakak jaga-jaga saja. Pas misalnya ya, kakak-kakak diberikan konsumsi di jadwal itu jam 6:30, kemudian kok sampai jam 7 belum datang. Nah, kakak-kakak jaga-jaga saja, apa nyemil roti apa bagaimana, terserah kakak-kakak ya. Bekalnya yang dimaksud itu seperti itu. Bekal nasi berarti nasi yang untuk hari Jumatnya. Kuatir keluwen apa konsumsi yang disediakan, naudzubillah kok apa tuh namanya meleset dari jam atau porsinya, misalnya kakak-kakak porsinya besar, bisa kakak-kakak berjaga-jaga pakai ini ya, pakai bekal pribadi itu, entah roti atau makanan berat untuk hari Jumatnya. Oke, saya kira itu Kak dari koordinator giat. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Salam Pramuka. Oke, terima kasih kepada Kak Aziza sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas dan bergembira. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada kakak-kakak yang masih bingung atau masih kurang paham dengan apa yang sudah dipaparkan tadi, bisa langsung raise hand. Monggo Kak. Sudah paham semua nggih Kak nggih? Oke, pertanyaan pertama dari Safiera, Kak Safiera Pratandya. Mohon izin bertanya Kak, sebelumnya mohon maaf melalui chat Meet. Yang pertama, apel pagi menggunakan dress code apa ya? Monggo dijawab sama Kak Aziza. Baik Kak, untuk jawaban dari pertanyaannya Kak Safiera Pratandya yang pertama, apel pagi itu menggunakan apa itu namanya seragam olahraga Kakak. Karena kan kita mau senam, ya nggak mungkin dong sebelum kita senam pramuka dulu, terus ini lagi ganti lagi, kan cewek gantinya lama. Kan perkempi putri semua. Pengalaman pribadi. Oke, seperti itu Kak. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apakah saat welcome party tidak ada kegiatan api unggun, Kak? Oke, untuk menjawab pertanyaan kedua, apakah welcome party tidak ada api unggun? Menyesuaikan ya, Kak. Seumpama tidak hujan, insya Allah ada api unggun. Yang penting, dari tidak individu. Individu, oh, dipersilakan. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, apakah ada sarana untuk charger Android? Siap, ada. Lanjut yang kelima,
Kemudian untuk tenda yang sudah diberikan atau difasilitasi panitia, apakah ada flysheet untuk melapisi tenda agar tidak hujan tidak tembus ke tenda? Kan kita kok kan ada ponco. Oke, tadi kan di perlengkapan ada disuruh bawa ponco atau jas hujan. Itu nanti gunanya buat melindungi tenda kita juga. Tapi insya Allah kalau hujan nanti akan terkondisikan oleh panitia, akan ada sesuatu hal yang akan dilakukan panitia surprise untuk peserta. Monggo, terima kasih Kak Safiera atas pertanyaannya. Apa sudah jelas? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Sementara nggak apa-apa wis. Nggak usah yang masuk. Sedikit ya. Saya ingin menambahkan, tadi ada yang tanya tentang apa itu namanya tenda. Kakak-kakak nggak usah khawatir, ini kegiatannya tidak sekaku itu kakak. Jadi kalau misalkan hujan deras, ya kakak-kakak nggak akan kami paksa untuk tidur di tenda. Ya, jadi kakak-kakak usah mikir waduh kok warang sukun itu di tenda bukan dokter. Nah, tapi tetap harus menyiapkan seperti ponco untuk melindungi tenda kita dari hujan seperti itu. Karena iya, maksudnya tidak apa itu namanya tidak kami paksa untuk tidur di tenda dengan hujan deras dengan posisi seperti itu bukan. Nanti akan kita alihkan ke tempat yang agak kedua atau ketiga. Ya, tapi tetap kakak-kakak karena ini pas momennya kema, otomatis ya kakak-kakak harus belajar survival juga. Kalau misalkan suatu saat di tempatnya agak kaku, suatu kemah, ya bimbing adik-adik kemah, orangnya itu agak kaku panitianya, nah itu kita harus, kita pernah nih melindungi tenda ini pakai ini, gitu. Jadi ketika hujan deras, kita nutupinya itu pakai apa aja, gitu. Makanya untuk perlengkapan yang tadi sudah saya jelaskan, nanti kakak-kakak bisa improve sendiri, kakak-kakak bisa nambahi kira-kira apa yang kurang dari perlengkapan yang tadi bisa dibawa oleh kakak-kakak. Oh, ini alat poncone siji kurang misalnya seperti itu. Kakak bisa bawa dua dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aziza. Apa masih ada yang ingin ditanyakan dari peserta? Boleh, monggo mumpung masih ada waktu. Oh iya, kamu nggak bisa sih kok ya. Oke, untuk peserta yang membutuhkan kwitansi berstempel, nanti pas awal masuk untuk perkemahan itu kan ada registrasi, nanti bisa ditukar di registrasi. Kwitansi berstempelnya mungkin untuk apa? Laporan di sekolahnya masing-masing. Bagaimana kakak-kakak, sudah jelas semua? Sampun kakak, sudah jelas.
Oke kakak-kakak, sebelum kita akhiri, sebelum penutupan dari keakuaran sukun, monggo kakak-kakak bisa membuka kameranya untuk sesi dokumentasi. Untuk foto dan perkenalan awal. Ya, nanti akan kita laporkan ke K3S. Kak Fanta. Ya, ini Penutupan. Kak Rizky, Kak Istri, Kak on kan kameranya. Sudah di sunscreen. 3, 2, sudah. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya ada sambutan dari keakuaran sukun kepada Kak Juli. Terima kasih panitia, dalam hal ini Kak Anas Rahmat. Salam Pramuka. Salam. Selamat sore kepada kakak-kakak peserta Perkempi, Perkeman Pembina Putri Kuartir Ranting Sukun, juga kepada kakak-kakak panitia yang merupakan gabungan dari pengurus Pramuka Kuartir Ranting Sukun beserta para pembina di Kuartir Ranting Sukun. Alhamdulillah pada tahun 2021 ini Kuartir Ranting Sukun bisa menyelenggarakan kegiatan Perkempi yang setelah sekian lama tertunda. Ini berarti Perkempi yang ketiga. Dan alhamdulillah pesertanya juga makin banyak, dan kami mohon untuk para peserta dari Perkempi, mumpung masih ada waktu untuk segera bersiap diri. Juga kalau misalnya ada teman-teman dari kakak-kakak meskipun belum mempunyai binaan, dalam artian tanda petik masih nganggur ya jadi pembina pramuka, boleh diikutkan. Karena kegiatan ini sebenarnya adalah untuk mengasah kembali ya ilmu-ilmu pramuka yang mungkin selama 2 tahun terakhir ini belum terasah atau mungkin beku begitu kakak-kakak ya. Jadi baik yang sudah pernah menjadi pembina ataupun belum menjadi pembina, kami persilakan untuk mengikuti kegiatan ini. Tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini tidak bisa hanya 1 kali 2 kali saja, namun perlu rutinitas. Nah, kami dari Kuartir Ranting Sukun membuka channel kepada kakak-kakak untuk senantiasa boleh bertanya kepada kami, dan silakan nanti kakak-kakak bergabung di forum pembina pramuka Kuartir Ranting Sukun. Dan kakak-kakak mohon nanti dalam kegiatan Perkempi karena masa pandemi, kakak-kakak tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan, dan juga obat-obatan apa yang kakak-kakak punyai yang memang itu dibutuhkan oleh kakak, silakan dibawa. Kegiatan besok itu seperti kegiatan gelang ajar kakak-kakak. Jadi meskipun kakak-kakak sudah mempunyai skill tentang pramuka, itu tetap besok akan kembali dari nol. Nah, kenapa? Karena kita ingin semua kakak-kakak pembina di Kuartir Ranting Sukun mempunyai persepsi yang sama tentang cara membina pramuka. Kemudian sebelum saya akhiri kakak-kakak, kegiatan ini nanti pelatihnya adalah dari Kuartir cabang.
Jadi kuartir ranting sukun itu hanya merupakan penyelenggara. Tentunya kita ketahui bersama para pelatih Pramuka Korcap Kota Malang yang ada di Pusdiklat Cap Utaraga is the best itu di Jawa Timur. Gak rugi kakak-kakak. Ya, nah monggo kakak-kakak untuk bisa promo kepada teman-teman kakak-kakak yang mungkin sekarang baru saja, oh ternyata ada perkempi. Monggo diajak, gak apa-apa. Mudah-mudahan hari Senin lusa sudah terkumpul banyak, yang ikut juga banyak, sehingga kita bisa semakin fun saja nanti dalam kegiatan. Saya kira gitu kakak-kakak, terima kasih dan mohon maaf mungkin sinyal agak tersendat-sendat, namun kami berharap kakak-kakak tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan perkempi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Juli sudah memberikan motivasi buat kita tentang perkemahan Pembina Putri yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Desember 2021. Oke, alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini technical meeting perkempi Kuaran Sukun 2021 sudah selesai dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah menyempatkan hadir di technical meeting kali ini. Saya Anas Ramawati selaku MC. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang menyinggung dan tidak berkenan di hati jenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih. Tinggal yang di Kak Sri ya? Kak Sri kan. Kak Fanta. Oke, off ya. Assalamualaikum kakak-kakak. Maaf ya, gak bisa datang. Soalnya nak sekolahan full. Siap Kak Fanta. Cantik ya Kak Fanta, hilang.